Jim, Mas Dadang mohon soalnya diobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini yang tidak menjawab salam berarti tidak mendapatkan 3 doa. Gitu? Siji keselamatan, loro rahmat. Gitu? Yang ketiga tidak mendapatkan barokah. Maka sekali lagi anak-anak didengarkan, salam sunnah, menjawab salam wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK PGRI 1 Ponorogo, jenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Jepito MPDI, Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SMK PGRI 1 Ponorogo yang saya hormati, yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai anak-anakku baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang pada hari ini berkenan hadir ikhlas dengan pelangannya. Sekali lagi, ikhlas hadir dengan pelangannya. Kemarin mohon maaf ternyata ada perubahan, yang satu dimakan sendiri, tiba kok dikelompok nih, kudu ikhlas banget. Okay. Karena saya mengalami begitu dulu. Kadung tak kei iwak wah tiba teko sekolahan kon nglumpukne mateng nang wis bejo sing oleh berkat Tuhanmu. Akhirnya tak wali wis ikhlas aku goleh pitik neh teko omah. Betul itu saya ngalami dulu anak-anak. Okay. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih diberikan nikmat? Nikmat apa? Satu, nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kesehatan luar biasa, diberikan umur yang panjang. Allahumma amin. Oleh karena itu anak-anak, pagi ini mari kita bersyukur bersama-sama biqauli hadza alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita menghadirkan Rasulullah
walaupun tidak kelihatan Rasulullah dengan nur cahayanya, dengan ruhnya, dengan ruhnya, dengan nur cahayanya, maka melihat kita sebagai mahabbah Rasulullah. Apa mahabbah? Pecinta dengan Rasulullah Allah. Insya Allah kalau engkau ikhlas hari ini, yang saya katakan dari ikhlas hadir, ikhlas mendengarkan pengajian, ikhlas pelangane, insya Allah akan ditulung, yaitu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, bapak kepala sekolah tadi sudah, kamu ngurah sambutan jangan menurutku. Mau hidup hasanah yang pertama, saya yang kedua. Mau sambutan kepala sekolah kok. Ya, itu tadi sudah diutarakan Pak Jemito tentang kelahiran. Saya tidak akan lagi itu. Cuma anak-anak satu tadi yang belum. Kanjeng Nabi mengelahiri secara apa? Tahun Masehi tanggal berapa? Bulan berapa? Ya, 20 April 500 ya, April 571 Masehi. Coba dengan cepat 5 detik. Sekarang kalau kita hitung Rasulullah ini umurnya wis piro mau iso kita presani bareng-bareng. Ayo cepat 5 detik tuh. Ayo tuh 2 3. Iya, mau nunggu HP. Betul anak-anak. Jadi kita memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini, alhamdulillah mendapatkan samu dari bapak kepala sekolah. Aplaus yang banyak. Kok bisa dihitung secara matematika ya anak-anak? Bisa. Tahun 2022 dikurangi 571, akhirnya mendapatkan berapa? 1451. Betul. Yang kedua, jawab, mudah-mudahan uangnya bapak kepala sekolah masih disiapkan. Satu lagi Pak Jumlah apa tidak? Ya, tadi sudah ketemu. Sekarang agama Islam itu dari Nabi Adam, Idris, jadi sebelum sampai Nabi Isa sebetulnya ya Islam, cuma Allah Nabi yang pada waktu itu. Nah, sekarang Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini usianya sudah berapa? Ayo. Islam yang sekarang kita anut, kita jalani karena kita umatnya Nabi, ini sudah usianya Islam yang berapa? Yang dibawa versi Rasulullah. Cepet. Hah? Belakang Pak semua kan? Bukan di belakang. Sudah berusia 1411. Cak diwakili Buddha Mbak dia. Kok bisa dihitung Pak Islamnya? Bisa. Iya, kita enjoy saja. Mau baliknya kok tunggal guru ganggu kepala sekolah mau balik. Enggak apa-apa, kono bagian gosip atau jangan bagian gambar. Gambarnya enggak apa-apa. Coba nanti disimak lagi, mungkin masih ada dari ceramah saya. Kalau nanti di tengah-tengah ada kuis lagi, dipersiapkan betul, didengarkan makanya. Anak-anak kok bisa dihitung? Anak-anak, Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul kan usia 40 tahun. Sehingga 1451 tadi dikurangi 40 tahun. Jadi Islam ingkang dipun asta Kanjeng Nabi niku sampun yuswa 1411 tahun. Sudah sangat
tua anak-anak. Mulane cara kualitas iman di zaman itu 30, 40, 50 tahun yang lalu dengan kita sudah jauh berbeda. Apalagi zamannya Rasulullah, para sahabat, ya, jauh berbeda. Awak dhewe jejele imane kentar-kentar, ya toh. Khayal sholat, khayal pendol. Entir nek, gitu. Oh tidak sholat malah melowo jangan di pak pentol mana, mana gudang mana. Anak-anakku yang saya hormati, saya akan bicara tentang maulid. Kalau tadi lahirnya sudah diutarakan Pak Junel, saya enggak. Peringatan maulid anak-anak ini diadakan kalau zaman Rasulullah itu belum ada, karena masih fokus mencari umat, mencari massa, tidak ada yang memperingati. Zaman sahabat juga belum ada anak-anak, karena masih perang karo wong kafir, golek masa sebanyak-banyaknya umat. Itu sudah ada semenjak tabi'in, sudah generasi ketiga atau keempat. Ngerti ya? Generasi ketiga atau keempat. Ini mulai ada. Maka ada makalah itu pangandikan. Itu madzhabul arba'ah, ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nah, ada makolahnya Imam Syafi'i ya anak. Ini kaitannya karo pelanganmu. Di rumahnya tenang nih. Ya. Ngene, ngendikane Imam Syafi'i ngene. Man agama maulidin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Ya, rumahnya tak ulangi. Man agama maulidin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidihi faka'an nama anfaqa jabala uhudin min dahabin. Ini satu dasar. Apa artinya? Sapa wonge sing gelem ngagungake dina laire Kanjeng Nabi Muhammad, ayo dijawab. Nah, ngono. Sapa wonge sing gelem ngagungake dina laire Kanjeng Nabi Muhammad, maka orang itu podo karo gelem murid agama Islam, kata Imam Syafi'i. Jadi kamu hari ini podo karo menghidupkan agama Islam. Nah sing nomor loro iki, waman anfaqa dirhama fi maulidihi, sapa wonge ing dalem meringati lahire Kanjeng Nabi kok gelem sedekah sak dirham. Sak dirham iki pinten Pak Mungkar? Nate mireng. Deten nggih. Kula mirengaken pengaosanipun Pak Jamal, Mbah Jamal almarhum Jombang. Itu satu dirham itu sekitar kurang lebih 2 juta. Kalau uang kita. Uang kita itu moga paling rendah. Ya. Itu sekitar 2 juta. Kok gelem infak sedekah sakmono kuwi, ning pagi ini tak rubah titik. Ya, tak rubah titik kalimatnya. Wa man anfaqa pelangan. Ya dah. Wa man anfaqa pelangan. Kok sapa wonge sing gelem sedekah meringati mulutan kok nggawa pelangan ikhlas tenan. Kamu muga ada sing laporan kepada saya, Pak, enten iku wau pas lah kok tiba enten sekul iwake kewadah tiba dikumpul di getun jane. Kamu ada sing lapor teng kula. Nah, kok ikhlas faka'an nama anfaqa jabala uhudin min dahabin. Lah wong sing kaya ngono kuwi padha karo sedekah sak gunung Uhud rupa emas. Pelangan siji iwake akeh wi padha karo sedekah sak gunung Uhud rupa emas. Anak-anak sudah pernah tahu gunung Uhud? Ku didongani karo kepala sekolah, saya tak dongane muga-muga anakku kabeh iso haji lho. Amin. Sehingga bisa melihat gunung Uhud kaya apa. Nggih perang Kanjeng Nabi karo Hamzah.
Sayyidina Hamzah nek kon Gunung Uhud nek didongakne karo Kanjeng Nabi dadi mas iso dadi mas lae. Nah itu Gunung Uhud. Jadi padha karo sedekah sak Gunung Uhud nek pas gelem nggawa pelangan ikhlas mau. Ikhlas cah ya? Ikhlas. Engko entuk kancane ya ikhlas iwak sing gedhe mau. Ikhlas. Ikhlasnya karo nek rada piye ta ngomong. Ikhlas. Sing oleh bunga alhamdulillah. Tapi kalau anak-anak tadi ketika membawa pelangan yang saya ceritakan di kelas, ada beberapa kelas yang saya ceritai, kok delalah cuma lawe nyeplok endok siji terus dicampur tepung rada encer, nek goreng yang teflon halah. Teflone rada gede digolang-goling ngene. Dadi sak teflon, akhire dadarane ndok iki, dadine dadaran ndok iki. Ora gur tipis tapi mosok ngono kuwi ya digolongne sak Gunung Uhud ya. Nah. Iya. Ki mung yo enak ibu sing masak ngono kuwi. Nek ayo bareng-bareng jadi istighfar. Astagfirullah. Kok kebangetan. Astagfirullah ngene. Astagfirullahaladzim. Ayo nah. Astagfirullahaladzim. Sehingga kuat iki. Kebangetan. Mulane anak-anak besok-besok nek upama di desamu nyang musala masjid kok ngene mulutan sak ora-orane mbeleh pitik. Saya pernah anak-anak ini kan pengalaman saya pernah diundang di Sukorejo, terus ada Sukosewu itu ke utara terus ada masjid di situ. Itu jadi betul-betul mulutan itu dah. Satu kampung itu sudah tradisi setiap tahun beleh pitik, cekongkong, dikek dhuwure sego, gulai, digone masjid. Jadi separuh masjid itu tumpuane sampeyan ya. Ingkong siji ora enek sing separuh kok kubu tok kok meneh cakar tok ora enek kok meneh suwi. Sitok ndi tak tanyakan pada yainya. Ih, ngoten iki Mak. Nggih Pak, setiap mulut itu nggih ngeten iki. Sak kamu wis sak meneh tumpane. Baskom sego gurih ditumpangi ingkung. Ah kiyaine ya digawani sing jeko. Wah kok gedhi ngene wae. Lah aku teko ngomah bongah ora-ora. Dadi telung dina ora tuku lawuh aku. Alhamdulillah. Karepku mulutan piye kuwi ngono lho. Wis suwe kelas tenan. Nah. Piye? Jadi itu karena apa? Itu mulai ada peringatan. Kemudian ada lagi satu kisah anak-anak. Ini rumah nenek. Ada sebuah negara di daerah daratan Cina. Pak saya sudah ngerti. Daerah Mongolia. Iya, daratan Cina Pak Sis. Ini daerah Mongolia. Di situ ada raja yang sangat keras dalam apa memerintah. Namanya siapa? Kira-kira anak di Mongolia ini? Mesir Koh. Siapa? Ayo. Siapa anak-anak? Pak Jimito masih ada uangnya ini? Tanggapannya akan ayo. Mesir kok Jing Ping ini sopo? Jing Ping. Ayo siapa? Mongolia. Masih ingat? Ada guru sejarah yang rawuh? Pak Bambang dapat nyumunannya Pak. Adalah Jengiskan anak-anak. Jengiskan. Nah itu wah, Pak Bambang tentu kok yang bisa tadi. Guru PPKN ternyata. Jengiskan. Itu sangat keras berkuasanya.
Nah, di situ ada raja Islam, anak-anak. Namanya adalah Malik Mudhafar. Siapa anak-anak? Malik Mudhafar. Nah, itu raja Islam melihat rakyatnya sudah rusak, wes rusak, akidahnya rusak, ibadahnya wes ra gelem, Quran itu dibakar, diinjak-injak, wes rusak orang Islam. Itu ada raja sing koyo ngono. Islam akhirnya apa? Raja itu mengundang rakyatnya untuk datang di kerajaannya, diceramai ya. Dibeleh sapi, bendino beleh sapi dingoni. Akhirnya wis rada warak ngono kuwi diceramai oleh Raja Malik Mudhafar. Hei rakyatku kabeh. Muga wis padha rusak akidahe, rusak kok wis tau kita rusak ibadahe rusak. Sopo-sopo sing iso, saya boro iki. Sopo-sopo sing iso nulis riwayate Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lahir ngantos sedo tak kai hadiah sing gede. Cara saya kini menulis karya ilmiah bener ya. Karya tulis apa karya ilmiah istilah saya. Karya Rimah Majawi terang. Akhirnya kabeh golek apa jenenge bahan. Kabeh bareng diseleksi intinya anak-anak itu yang mendapatkan hadiah namanya Allah adalah Ja'far Al-Barjanji. Maka kitabnya itu disebut kitab Al-Barjanji. Sing sebagian tadi qasidahnya kita baca bareng-bareng. Ya Nabi salam alaik. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau nek anak-anak di kampungnya ada Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syatihi min sholati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kitab Al-Barjanji itu yang ngarang adalah Ja'far Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji. Itu dalam rangka untuk apa? Mengenang Rasulullah yang sudah wafat, kemudian ditulis dalam suatu buku wal kitab. Nah, sekaligus karena akidahnya itu rusak, anak-anak, maka tertulis di situ apa? Tercipta yang namanya kitab Ngaqidatul Awam. Akidah itu ya akidah, keyakinan. Muga padha rusak ya mau. Maka ada kitab namanya Ngaqidatul Awam. Kalau nek cara Mbak, nah ini pinter ini kita baca pondaan ini. Nggih, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim billahi bil ihsani. Ya ta? Oh, zaman saya kecil ngaji dah. Ngono ki enek tekan adoman ngono lho sing terus kayak wa batu lam biwujuh fil ma'rifat min wajibil lillahi isrina sifat. Nah, kan ngono ta aja tanggomane. Lha ngono ki dileh karo kanca-kanca santri sabar aku kuwi. Wa batu ngambil domble tantap cagak wis wajibe wong tuwek rabekne anak. Allah. Iya ini ki piye to Kang? Lagi ngoten lho iki. Jadi wa batu ngambil domble tantap cagak wis wajibe wong tuwek rabekne anak. Ya, itu kita pas Ngaqidatul Awam pas itu Nadom itu. Nah, ini tercipta jadi satu paket. Yang satu namanya Al-Barjanji, yang satunya adalah kitab Ngaqidatul Awam untuk mengembalikan akidah-akidah yang sudah rusak. Pun paham anak-anak? Pun. Nah, terus tercipta inilah mulai ada generasi penerus ini yang selalu memperingati hari lahirnya Rasulullah dalam bentuk apapun. Ada yang Jumat Bakti Sosial, ada yang peringatan ceramah seperti ini, ada yang macam-macam anak-anak. Jadi inilah hikmah daripada kita mengadakan peringatan Rasulullah, lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Ada 3 hal dengan kelahiran Nabi. Sekali lagi saya tidak menceritakan hari lahir, sudah diceritakan Pak Jumito.
Apa hikmahnya dengan lahirnya Rasulullah ke dunia ini? Yang perlu kita ambil hikmahnya, yang pertama, number one, Namrotul Awwal, dengan lahirnya Kanjeng Nabi, akhirnya kita sebagai umatnya ini, anak-anak, kita mengenal dengan Rob kita, dengan Tuhan kita. Kita dikenalkan dengan Allahu Rabbi. Paham? Loh, kok belum? Bayangkan anak-anak, andaikan Rasulullah itu tidak dilahirkan di dunia, kita roh kita entah kira-kira matahari, menurut karena Nabi Ibrahim dalam dulu mencari Tuhannya kan, oh ada matahari, oh itu Tuhan kita. Ternyata Tuhan Tuhan kok Islam? Karena Nabi Ibrahim begitu mencari Tuhan, muncul lagi, oh itu Tuhan kita. Ternyata pada pagi hari Tuhan kok Islam? Akhirnya ketemulah ya namanya Allahu Rabbi. Dengan kelahiran Nabi Muhammad inilah anak-anak kita dikenalkan dengan Tuhan kita, yaitu Allahu Rabbi, Allah Tuhan kita. Paham? Umpama anak Rasulullah mbuh awake dhewe dhisik Tuhan ini. Bisa dibayangkan ini? Tidak bisa. Iya ini, angel ini. Jadi umpama awake dhewe iki Rasulullah, umpama sing lahir ya iki, kira-kira Tuhane awake dhewe kira-kira Allah apa duduk ngono lho karo kuwi. Bukan ya, mbuh sapa ngono ya. Mergo dulu ada orang Arab itu Tuhannya itu dibikin sendiri, ada yang dibikin dari roti besar disembah. Ketika bahan nyembah luwe dititili, Tuhan dititili. Mergo dibuat dari roti. Ngono lho ya, biyen iki ngono kuwi golek Tuhan iki. Masya Allah. Jadi dititili dipangan, Tuhan dipangan gitu. Nah, karena dia tidak pakai mata hati, pakainya logika. Kita tidak bisa. Kalau kita itu bagaimana bentuk Tuhan kita, bagaimana rupanya, bagaimana itu awak dhewe dari dhewe. Maka ada satu kalimat mengatakan ya ndelok ya apa yang diciptakan oleh Allah ning ojo mikirke tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikiran apa sing diciptakne Gusti Allah, aja mikir dhate Gusti Allah. Dan ngono. Kowe nek mikir Gusti Allah piye ya? Rupane piye ya? Ya biasa ae. Ngono lho, nggih. Halo. Ayo belakang. Iya, Pak Jinanang masih ada di sana. Oke. Jadi ojo mikir tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikiran ciptaan Gusti Allah. Kowe mikiran ya. Pernah anak-anak saya berikan contoh, nggih. Anak-anak itu ada yang seringe. Ya. Mulon. Wis sing mlaku bumine apa seringe ngene? Ah, tenang nih. Maka ada ilmu fisika, padahal di dalam kelas 3 kan ada pelajaran itu ya toh, walaili wanahari dan seterusnya itu ada. Kowe mikir piye ya kok koyo ngono kuwi, lintang di kono dicantolane sepiro ya kok iso teko kono nyang langit. Itu pikiran. Oh, kuwi ana wet koyo ngono kuwi piye ya. Itu kon mikir ngono kuwi. Anak-anak kelas 12 sudah saya tahu. Cah kowe mikiro, enek lombok ning ngarepanmu ditandur sore kuning isu kok abang. Ngono ki kowe mikir ora? Bocah-bocah tak tanya begitu. Mboten Pak, yo sing mboten niku lombok niku. Berarti gak gelem mikir itu. Kuwi kan Gusti Allah kok mikir. Karepe piye? Sore iki lho sik kuning, lah sesuk isu abang. Kuwi lho. Nek ngecat mbek kapan? Jare mereke opo? Kudune kan berpikir. Dan bocah gak mboten, nggih ngoten niku. Gak berpikir, ngono ki mikir. Oh iya, itulah kebesaran Allah. Anak-anak tahu wit kambil tandur gede dulu, terus
metu kembangi manggar, ya tuh. Terus metu bluluke cilik aja. Gede bisa gede sak kepel, sak kepalamu, ya tuh. Masa mbok sikat biak. Metu apane? Metu banyune, golek ana selangi nang wite. Ayo berpikirlah itu. Oh dulu sampai ini bisa gede apa tuh banding sama nomor. Berpikirlah tentang itu. Ojo mikir Gusti Allah. Berpikirlah ciptaannya Allah. Paham? Golek ana selangi. Kau nak ketemu tak kayak duit 1.000. Gak tau, gak ketemu tau ditegur ya. Selangi. Kok Gusti Allah ngelebok ini banyu lho kok ngendi kok ini banyu ini. Iya ta? Nah, pun wakah cerita-cerita sini. Kita dikenalkan dengan Rob kita. Kemudian yang kedua anak-anak, dengan kelahiran Rasulullah maka kita akan dikenalkan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Betul? Agama rahmatan lil alamin, yang memberikan kasih kepada semua alam. Rahmatan lil alamin. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Yang Islam itu ada 5 ini. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, puasa, haji. Beberapa kelas sudah saya berikan contoh. Kalau tak ngambil, ini yang sudah tahu nggak apa-apa. Anak-anak, saya ingin sedikit aja memberikan contoh. Driji itu dihitung ya. Apa ini? 2, 3, 4, 5. Dititeni ya, drijiku 5 lengkap. Tak nggih, minta kecil. Kuat enggak ini? Kuat ya. Oke, mari kita kaji bersama-sama. Kita kaji bersama-sama, anak-anak perhatikan. Yang kelima tadi apa? Jadian itu. Haji. Haji itu kalau belum mampu, bolehkah kita tinggalkan? Boleh. Kalau kita tidak mampu, wong dawuh Gusti Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu, nek ora mampu, urung kewajiban ndakne haji. Nek sugih wis mampu kok gak gelem, jenenge niku kufur nikmat. Pak urung tuh hidayah, apa hidayahnya jelas, cuma ndablek ngono ya. Nggih. Oke, boleh ya kita tinggalkan? Boleh. Oke, sambil pas. Jatuhkah ini? Tidak. Ayo yang belakang, jatuhkah ini? Betul ya? Oke, yang keempat apa tadi? Puasa. Puasa kalau ada udzur sesuai yang tidak bisa kita tinggalkan lagi. Contohnya wong wedok-wedok sing metengkong, wedi arep jebrot kae. Khawatir bayine ngono utawa sing nyusoni samar nek susune mampet ya ta? Terus luwar sing tuwek wis alah mereka wis ra kuat lah puasa tenanan. Bolehkah kita tinggalkan puasa itu? Boleh. Boleh. Oke. Seret. Tapi kan boleh apa? Kan diganti dengan fidyah. Ya toh? Tapi kita lepas boleh toh? Boleh. Oke, jatuh enggak ini? Tidak. Oke, masih. Di tangan yang paling, diriji yang paling ini apa namanya tadi? Oke, anak-anak, zakat. Zakat kalau memang kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, katakanlah fuqara miskin, bolehkah zakat itu kita tinggalkan? Boleh. Boleh, malah dapat gitu. Oke, kita lepas bisa toh? Bisa. Press tangan saya, 3 lepas. Aqua ini jatuh enggak? Tidak. Oke, sekali lagi, bukan sulap, bukan sihir. Ya toh? Jatuh kan? Tidak. Yang kedua tadi apa anak-anak? Sholat. Nah, sekarang tiba pada saatnya untuk mendidik kamu, mendidik kamu untuk aktif sholat. Sholat ini bolehkah kita tinggalkan, terutama sholat wajib? Tidak. Loh, jawabnya bosannya tidak. Sing telu oleh. Bolehkah sholat ini kita tinggalkan? Tidak. Awake dhewe lara nemen. Bolehkah meninggalkan sholat? Tidak. Watuk? Tidak. Pilek? Tidak. Murus? Tidak. Lungo? Tidak. Tidak bisa? Tidak. Tidak boleh ditinggalkan ya? Tidak.
Oke, 100 anak-anakku, mudah-mudahan kamu jadi santri ahli surga semua. Nah, kalau kamu sudah tidak berani meninggalkan, ini kalau kita lepas apa yang terjadi anak-anak? Jatuh. Maka aqua ini akan jatuh. Betul? Betul. Kaki? Oh iya. Maka akan jatuh. Maka ini apa? Ini adalah imanmu anak-anak. Imanmu anak-anak. Kalau sholat ini sudah kamu tinggalkan, maka hancurlah imanmu. Maka Rasulullah dengan tegas memperingatkan kepada kita dengan satu hadisnya, dengan satu hadis. Bayyinur rajuli wa bayyinul kufri tarkus sholah. Apa artinya? Perbedaan antara orang muslim, orang beriman dengan orang kafir itu terletak pada tarkus sholah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Jadi senajan KTP-mu kok Islam kok gak sholat, kata hadis ini masuk kafir. Kafir itu maknanya apa? Ingkar. Ingkar dengan siapa? Ingkar terhadap perintah Allah. Pun? Halo? Wes? Sekurang siji loh kamu saya. Maka saya teruskan. Aku menegaskan pada sholat tadi. Maka kemarin sudah saya berikan ketika kita akan syuting kemarin ya. Ini sama anak-anak kemarin ya. Anak-anak, sholat itu kita bagi dengan 5 grid. Tak balik ini muka bikinannya mau 3 ekor sing hadir yang banyak ya. Bahwa sholat ini kita bagi dengan 5 tingkatan anak-anak. Nomor 1, sholat menjadi beban. Betul? Betul? Paling rendah sendiri, grid yang paling rendah sendiri, sholat menjadi beban. Kok begitu Pak? Nyatanya di masyarakat kita masih ada sebagian KTP-nya Islam tapi belum merasa bahwa sholatnya abot. Ya memang ya? Lah piye abot? Usume wong leren dhuwur kon sholat. Enak-enak delok TV maghrib kon. Ayo tercahaya wae aku. Enak-enake jagongan kon enak-enak mangan kok sholat. Maka sholat menjadi beban bagi orang-orang yang belum melaksanakan sholat. Kudu ditingkatkan nek pengen selamat. Tingkatkan grid yang kedua. Apa? Jadikan sholat ini menjadi kewajiban. Memang ayatnya Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah wajib. Tumrape wong mukmin sing sudah ditentukan waktunya, gak oleh dinyang-nyang neh. Ya toh? Wajib itu nek ditinggalke dosa napa mboten? Dosa anak-anak, gitu. Tapi anak-anak masih berani meninggalkan sholat wajib toh? Ayo, setiap kelas 12 tak tanya siapa yang sholatnya masih bolong, mau wacung 99,99, rata-rata bolong. Ayo, berarti kan sik wani tinggalne, muga sik wajib. Jane wajib ora oleh ditinggalne sik wani. Ya lucu to wi. Berarti kan dosa to ya. Anak-anak, tingkatan yang ketiga. Jadikan sholat ini menjadi kebutuhan. Ayo. Dengan jadikan sholat ini menjadi kebutuhan. Anak-anak, nek wis kebutuhan iki kira-kira berani meninggalkan enggak? Anak-anak makan kamu setiap hari itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Nek luwe di omah nenek sego golek ya Pak Jumito. Karena apa? Butuh gitu. Kamu minum kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Kamu tidur kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Sudah bisa merasakan ya? Nggih. Nggih. Ya, berarti ra iso ninggali ya kuwi. Ora iso ninggalne, ora iso turu direwangi nang dokter Pak Mukarram ya. golek obat. Pak Jumito nanti ra iso sare nang dokter. Kira apa? Ngunjuk pil wis gegem ya. Langsung koner.
Kakek melek. Ayo bolak-balik ndawang kan tanggapannya akeh ngerasa turun. Basa ngurus lah kok WA aku. Ya direwangi nganggone dokter iso turu. Maka tidur itu adalah lah salat jadi ketika salat ki nek wis mbok jadikan kebutuhan awakmu wis ora iso ninggalne. Mergo awake dhewe butuh kalih Gusti Allah. Kalih Gusti Allah. Ngono lho, Cang. Paham? Ayo. Sik engko teko digritmu. Sik teko beban, apa kewajiban, apa wis teko kebutuhan. Monggo dievaluasi dhewe. Nomor 4, nek wis iso dadi kebutuhan ora iso ninggalne salat wajib terutama, maka jadikan yang keempat, grid yang keempat ditingkatkan lagi, jadikan salat ini menjadi kenikmatan. Kenikmatan. Kemarin saya nyontohin itu, Cah. Apa Cah contohnya Pak S kemarin? Anak-anak kalau kamu makan segone rojo lele berase, nek ra wis ngerti kurang iki? Anak-anak wedok. Beras rojo lele lho maksudku? Sudah pernah makan? Belum. Oh, iki udah haji belum. Wis berarti nang Pak Jemit lah ya. Yang Pak Jemit rojo lele ana. Lah rojo lele ne akeh. Nggih. Rojo lele iki kenul-kenul diteplekne ilat lho iso ngosal dhewe cah. Lunyu itu rojo lele. Lah kuwi mau ditumpangi karo ayam panggang, sambel enak. Kira-kira anak-anak kalau makan cepet apa suwi? Cepet. Oke, yang belakang cepet apa suwi? Kok gak pada orang ada? Bu Puji karo Bu Ida cepet apa suwi? Lek dahar. Berarti ceramahnya. Ya. Anak-anak nek sing cepet kuwi berarti keluwen ngono lho karo begini. Mergo apa kuwi mau. Dadi sakunya ramunya gleder, sakunya. Dadi orang ngerasa nikmate masakan. Mergo gleder sebenarnya wareg. Tapi kalau orang bisa menikmati makanan itu, alon-alon dirasanya dimakan, teksturnya luar biasa. Kayak Bondan almarhum kalau ya di TV maknyus ya, ya tahu sekalian. Jadi dinikmati, oh bumbunya enak, oh teksturnya lembut, itu dinikmati ya. Makan orang cepet-cepet kayak keluar mang. Lah sholat ki yo ngono, ora gelem. Wih padha karo nyakal Cang. Dek pikiran enek tadi bangsa sekalian. Ya toh, sholat raweh 23 rakaat 7 menit luar biasa. Allah. Iku kok tak kira toh. Lah 23 rakaat 7 menit lho. Nyang gitar. Ya toh. Nikmat kurang ngene, ora nikmat lho sing ngisen. Lah nek awakmu kaya ngene, kira-kira sing umur 70 tahun. Nah, sesuk ngirit ka rumah sakit tenan, bekane menggah iso asmane kumat ngoten iki nggih. Dinikmati betul ya ora suwi temen ya kok ya sekedhik dinikmati. Ora cepet-cepet ya ora suwi lah, kok terus suwi mah lakone Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an sampai entek kun fayakun halah aku sesuk wis moh jamaah ngene moh tenan kapok aku nang apa surat Yasin e mulane sing pojok kono saking gregene kulwe cepet ayo ngono to surat Yasin, Waqiah, pemane Al-Baqarah, wis sida gurine imam padha kumprung. Dinikmati itu dalam arti ya ora suwi nemen, ya pokoknya bisa kita komunikasi kali Gusti Allah. Ngono lho, Jan. Pun saja ana sing menteri-menteri, ana sing enggak. Wah. Ngono kan dia tak delok kene, tak iso tinggal kene. Masih satu loh, tapi ini nggak cepet ini. Yang kelima, kalau sudah bisa menikmati sholat anak-anak, jadikan
grade yang terakhir, puncaknya kita melaksanakan sholat. Apa? Jadikan sholat ini menjadi kesucian gitu, kesyukuran. Kok kesucian nih lo, piye lo? Wes. Wa inna adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita banyak bersyukur dengan Allah atas pemberian nikmat Allah, maka kita akan ditambah. Nek awake saya kufur, saya ado karo Gusti Allah, apa yang akan kita temui? Azab, nggih, siksa, musibah. Indonesia saiki cah nggone dhewe inginane nek to banjir ya to. Banjir itu harus dievaluasi. Endi saiki bebaya akeh. Nggih. Tidak to, bebaya akeh to. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Cah dewan cah yang selalu bangga dengan nggak dosa kok bangga gila ya kocok. Yang selalu bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Terus coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kata rumput apa? Rumput piye to? Ponorogo akan musibah. Nyapa? Syaratnya padha godang-godang. Ora gelem salat. Jare rumput ngono. Ngono lho. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya Allah. Mulane senengane anak-anak nek kon ngaji padha ra gelem, tapi coba tinggal membedawat. Jadi anak-anak jane gawe helm karang ayu tuku kurma. Sirah mumet duwe bojo ayu ngentekne bondo. Bojo ayu ngentekne bondo kaya bukus. Larang itu. Ayo. Lah piye gincone tolong. Gincone apa to, Cah? Benges kok cah apa ya? Lipstick ala muni ngono lho, Cah. Kuwi 5 juta lho, Cah. Nah, iki ora kene aneh sing ngedek kae. Apa jenenge? Di bojo ayo. Kamu iki. Hati-hati sih. Ya. Ngapunten Bu Us, kula jilokan iki. Ben ora ngantuk. Sing penting nek wis duwe engko nek madang kan akeh ngono jane-jane ngono tak guyon iki jane ngono lho. Iya lho, apa masuk sing luwe iki awakmu dhewe mubalake bengak-bengoke marang yo kuwe ngene iki. Ngene iki kok amplope rong kawan oleh kok yo. Bolak-balik luwe. Iki rong kawan iki oleh amplop koyo ngene ramane. Tak aneh kayak midang kok. 2000 bidem. Ajur iki. Kadung mubalake nggo mobil pisan nggih marang kita. Ajur iki kok wis anu. Pon yang terakhir anak-anak betul.
Yang terakhir, tambahin tak gojloki. Manfaatnya gede ya. Engkau ya aja lali kalau sing gojloki bidang terus ya. Yang terakhir anak-anak betul. Ini sudah jam 12 kurang 3 jam. Jam 12 kurang 3 jam. Oke, yang terakhir kehadiran Rasulullah, kelahiran Rasulullah ke dunia. Tadi yang kedua, yang pertama kita dikenalkan dengan Rob kita, Tuhan kita. Yang kedua dikenalkan dengan agama kita. Yang ketiga kita dikenalkan oleh Rasulullah, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ngono lho, paham? Akhlak itu moral. Lah sekarang anak-anak mari kita di zaman era yang serba canggih kaya ngene iki. Halo. Ayo sing luwe manusia luwe meneng dhisik. Aku ya luwe ya, dadah ya. Nggih, sama. Iya sama. Kok bar kuwi late dikene ngene ya. 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 Di era yang serba modern zaman akhir kadang-kadang moralitas dimarginalkan pada tempat yang sangat marginal. Artinya apa, Nduk? Ayo, pernyataan saya, moralitas dimarginalkan pada tempat yang sangat marginal. Artinya apa? Apa jadi? Ya ora ngerti lho jadi iki piye to. Kowe tok iki dadi sewa tenanan ngono. Mulane diulang aja ngantukan. Wis duwe ngantuk sedetak-detak. Moralitas akhlak itu sudah dipinggirkan anak, dikesampingkan. Saat dikedepankan adalah apa? Budaya-budaya, kultur barat, culture barat. Sing masuk itu seneng anak-anak kan delok film. Bapak ibu guru sing muda-muda seneng tak delok film Korea. Iso kuwi kan anak gue Pak Sis kuwi ngono kuwi. Pak Sis semene ya Korea ngono kuwi monggo biyen yo tahun depan ngono lho. Ngono, murid iya jangan ngono tak delok ibu tenan aku gak ngapusi. Senengane film-film Korea guru-guru muda Korea ndelok nang HP no. Bisa aja ke opo. Lah tapi bane apa sing dibaki gantenge karo ayune dibaki. Ya. Astagfirullah. Maka kita dikenalkan oleh Rasulullah dengan akhlak yang mulia. Coba anak tak kayak contoh si jajan. Anak-anak, Rasulullah itu orang yang mulia akhlaknya. Dilok-lok ning wong yo menang gitu. Diakumi karo kotoran hewan yo senyum. Saya pernah mencontohkan loh ketika Rasulullah mau ke masjid pagi-pagi. Masih ingat? Benar ya? Tak ceritani sitok ya, tak tutup. Dan pakai sih ceritane. Pas tindak ke ngarepe wong sugih kan. Wong sugih dhuwur. Lah kok apa Kanjeng Nabi iki lho didoni. Mak cukup, itu wong dhuwur yo, wae cukup. Nulalah kena serbane ngene. Kanjeng Nabi lho belas ora nesu. Kudu demak kan. Wong ya ora najis, itu ora najis. Bablas ngimami budaya najis. Sesuk ki lho Jan, mangkat neh. Teko kono iki dicegat karo wong mau. Didoni neh. Balas mudi. Kok nek kenane ya? Ditemok nang Kanjeng Nabi, senyum Kanjeng Nabi, bablas gak apa-apa. Ya ora nesu. Nek umpama anak-anak ini dito, kowe didoni terus pil. Mandel apik men Arji. Antem ya. Antem. Sesuk nek didoni nek ora usah watu. Ayo idono neh. Nyer. Ngono. Nah awake dhewe ya ta. Rasulullah ndak hari ketika didoni neh cacian. Masyaallah. Ya masuk hari keempat saya didoni neh. Bayangkan 4 kali didoni. Wong nek kebesaran hatinya, akhlaknya baik. Hari kelima dah. Lah kok wong iki lho serenek, walat kira-kira. Kok keturunan gak dikatakan.
Malah Kanjeng Nabi iki mandheng agamane. Endi wong sing gawe ngidoni aku? Malah ngene lho, kangen karo ibune. Kok enek bablas ke masjid ya? Bani Imami cepat-cepat pulang, terus tanya kepada tetangganya, nyuwun sewu Pak, cara bahasane dhewe. Tiyang sing ngidoni kula gawe niku dan oh, sakit niku lho. Genah napa lho Pak? Kok sakit? Apa yang dilakukan Rasulullah nek cara awake syukur. Ngono ya. Iya. Nek awake dhewe ardi iya kira-kira ngono. Syukur lho ya. Nyonyor ya kamu. Kanjeng Nabi ndak anak-anak dengan kebesaran hati malah langkahnya dipercepat anak. Nyak pulang sampai di rumah. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Ya Humairah. Nah ini bagi bapak-bapak ini mohon ini. Ya Humairah, Kanjeng Nabi ini memanggil istrinya dengan ucapan yang menyenangkan. Ya Humairah. Artinya apa? Wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal istrinya Nabi ada yang hitam, ya kalang kabeh nak nyebut ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Orang kaya wong kene, "Heh, mbok endewor." Wis tuan, "Heh, mbok endewor." Nah, gitu. Nah, terus adakah persiapan makan untuk hari ini? Kanjeng Nabi persiapannya tidak seperti kita anak-anak. 1 bulan beras tercukupi. Enggak, Kanjeng Nabi 1 hari itu makan. Besok cari lagi. Akhirnya masih ada sepotong roti sudah bungkusan. Untuk apa ya Rasulullah? Kowe dandano tak jak ngidani wong loro. Sinten Kanjeng Gus to dandan dibungkus malah wis loro, wis ngidoni sik diendani. Coba adakah di Ponorogo kira-kira semacam itu? Enggak ada ya? Itu akhlak Rasulullah. Subhanallah. Diendani adalah leh tidur itu pas ketok yo setrek iki lho. Pas kenceng di kono nek itu didodoki dok assalamualaikum ping 3 ki gane semaware wong terah ora Islam akhirnya dibuka di pembantu sret di kono kaget mati aku Muhammad Reni mati didekati selangkah demi selangkah mendekat soal dekat itu apa? Itu mogel lah sing loro mau wong sing ngidoni mau begitu sudah dekat dengan orang itu apa yang dikatakan Rasulullah orang ini, iya Pak, rubongko, ngono. Tidak, tangan kanan Rasulullah melambaikan, minta maaf dulu kebesaran Rasulullah. Subhanallah. Adakah kamu nanti sakit di kocok terus kita menjalin salaman di sini jalur ngapura? Ini karena sedih Rasulullah. Minta maaf dulu Rasulullah. Bayangkan ojo pak-pek lho mlebu neraka lho ngono sing dijak maulutan angel mesti plek akhirnya ngelek ngapura ditakai Pak sakite menapa jenengan iki mboten medal kuwi jane anak menungso apa anak dudu apa anak malampir iki lho tutuke iki lho cerita iki dia wis nyeritakne akhlak ini lho. Bukan penjenengan anak nasi Pak Jimito niku anak jenengan. Jenenge kepala sekolah kan. Kan mubalek iki nek wis nang panggung itu nggawa Pak Presidennya kalahnya. Menang mulane nggo juluki Pak Bupati aku ya biasa. Ini nek menangi mubalek ning ngendek kan iso jane mendeli digetak ngono aja. Nah ini gue kemenangan mubalek ngambil juluki pejabat-pejabat. Nggih. Nah wis bareng ngono kuwi apa yang terjadi intine cerita apa begitu kebesaran Islam tenan Islam itu baik wong sing loro sing ngidoni Kanjeng Nabi akhirnya menyatakan masuk Islam. Loh, alhamdulillah. Itu akhlaknya Rasulullah sampai masih banyak cerita-cerita tentang akhlaknya Rasulullah. Jadi didoni kaya ngono akhirnya ternyata masuk Islam. Maka anak-anak dengan 3 hal ini, satu kita didengarkan oleh Nabi Muhammad tentang ketuhanan kita, Tuhan kita, Allah Rabbi. Yang kedua tentang agama kita. Yang ketiga akhlak kita. Mari, ini masih banyak sebetulnya. Tenang banyak itu.
Kowe ora ceritani koyo ngene wah. Nek di masyarakat masih ada waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya anak-anak. Sekali lagi mari apa yang saya contohkan tentang sholat tadi, kalau kamu sholatnya masih bolong-bolong, maka nanti kamu akan hancurlah iman kalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini akan semakin terbuka kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semakin rajin, semakin mantap. Bahasanya Al-Qur'an istiqomah. Istiqomah ini apa? Ajeng, rutin, kontinu anak-anak. Ora godang. Al-Fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma tawwil umurana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana halalan thayyiban barakah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ustadana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil qiraatil Qur'an wa ahlil alamal Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisuril Fatihah. Inna suratul mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.